Yo, what's up Minasan, selamat datang kembali di channel Art and Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bird Box Barcelona, rilis tahun 2023, yang menceritakan tentang kehidupan di seluruh Eropa, khususnya Barcelona sudah sangat kacau, karena harus menggunakan penutup mata jika keluar dari rumah. Hal itu disebabkan karena ada sosok misterius yang akan mengganggu jalan pikiran mereka jika melihatnya, dan itu bisa membunuh diri mereka sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, ada seorang pria bernama Sebastian dengan putrinya Anna sedang bermain ice skating. Mereka sangat bahagia, namun tiba-tiba ada 3 orang mabuk datang ke tempat itu dan langsung mengajar Sebastian sampai babak belur. Espera. Dámela. Setelahnya, mereka pun pergi dari sana menggunakan penutup mata dan berjumpa dengan orang yang lewat. Orang-orang itu berjalan menggunakan troli untuk memandu mereka satu sama lain agar bisa menuju tempat tujuan dengan aman dan selamat. Hola. Sebastian meminta untuk ikut bersama dengan mereka dengan alasan bahwa Sebastian tahu di mana tempat dari generator berada untuk menghidupkan listrik, karena mereka semua sangat memerlukan itu. Tanpa pikir panjang, mereka pun menyetujuinya dan bawa Sebastian ke markas tanpa curiga sedikit pun. Namun anehnya, Anna tidak ikut bersama dengan mereka. Esconderme hasta que me llames. ¡Vámonos! Sebastián, agárrate a la puerta. Kini Sebastian sampai di markas mereka yang besar, dan di dalam sana fasilitas cukup lengkap. Ada montir, koki, hingga dokter pun tersedia. Salah satu orang yang bawa Sebastian menemui dokter, meminta dokter untuk mengobati luka Sebastian akibat diajar oleh orang-orang di tempat sebelumnya. Médico, tenemos carpintero, tenemos mecánico. ¿Te duele? Solo cuando respiro. Orang-orang di tempat itu sangat baik kepada Sebastian. Mereka makan malam sambil bercerita satu sama lain dan menyediakan tempat istirahat untuk Sebastian. Setelah makan malam, mereka semua tertidur. Namun Sebastian bangun dari tidurnya dan mengambil kunci dari bus itu dan menghidupkannya. Karena mereka semua tertidur, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Sebastian, yang akan membawa mereka keluar tanpa penutup mata. Saat orang-orang itu terbangun, mereka mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat dan mereka keluar tanpa penutup mata. Akibat mereka tidak menggunakan penutup mata, mereka melihat sosok misterius yang akan mengganggu jalan pikiran mereka, sampai mereka membunuh diri dengan cara yang sadis. Kecuali Sebastian yang bisa bertahan tanpa menutup mata. Dan alasan Sebastian membawa mereka semua keluar adalah untuk menyelamatkan mereka dari siksaan dunia. Dia melakukan itu karena Sebastian telah mengikuti ajaran sesat. Cerita kilas balik 9 bulan yang lalu, di mana Sebastian bekerja di pembangkit listrik tenaga angin. Dia mendapatkan telepon bahwa anggota telah tewas akibat lompat ke turbin. Saat sampai di kantornya, dia mendapatkan telepon dari istrinya untuk menjemput Anna di sekolah. Dia juga melihat berita ada suatu kejadian aneh yang sudah menyerang seluruh Eropa, di mana orang-orang membunuh diri mereka sendiri tanpa alasan yang jelas. WHO menjelaskan ada gelombang kuantum yang menyerang psikis manusia, dan gelombang itu menyebabkan manusia bisa melukai diri sendiri hingga bunuh diri, yang sudah terjadi di mana-mana. Parecen haberse extendido al resto de Europa. Oye, cariño, salgo. Sebastian pun pergi menjemput Anna di sekolahnya menggunakan kereta bawah tanah karena mobilnya hancur akibat ada orang yang jatuh dari lantai atas dan menimpa mobilnya. Namun saat di stasiun kereta bawah tanah juga terjadi kekacauan karena tiba-tiba makhluk misterius itu datang dan membuat orang-orang di sana seperti terhipnotis sampai menjatuhkan diri mereka ke rel. Sebastian pun pergi dari stasiun itu dan sampai di sekolahnya Anna. Di sana telah ada siswi yang tewas akibat bunuh diri. Mereka berdua langsung kabur dari sana dan sampai di sebuah gereja. Pastor mengatakan bahwa itu adalah mukjizat dari Tuhan, karena Tuhan dan malaikat sedang berjalan di bumi. Namun Sebastian langsung pergi begitu saja dan berjumpa dengan istrinya. Namun istrinya tewas tertabrak mobil. Kembali ke masa kini, Sebastian dan Anna sedang berjalan berdua. Dan ada begitu banyak simbol mata Illuminati, mata Dajjal di mana-mana. Mereka juga melihat orang yang digantung dan tewas. Dan Sebastian melihat cahaya yang keluar dari orang yang tewas itu. Setelah itu, Sebastian melihat seorang wanita yang berada di depan supermarket. Dia mendatanginya secara perlahan-lahan, berniat untuk membuka penutup mata dari wanita itu. Namun ada anjing dari seorang pria yang menyelamatkan wanita itu dari Sebastian.
Wanita itu bernama Claire, dan anjing yang menyelamatkannya milik Rafa dan Octavio. Namun lagi dan lagi, Sebastian menyangkal kalau dia ingin bunuh Claire. Ia juga minta ikut bersama mereka dan mengatakan dia akan bawa mereka ke tempat generator. Awalnya Rafa menolak membawa Sebastian bersama mereka, tapi Claire memaksa dan situasi sudah mulai kacau. Mau tidak mau mereka pergi bersama. Mereka sampai di markas, yang di dalam sana ada sepasang suami istri tua bernama Roberto dan Isabel, serta satu anak kecil yang terpisah dari ibunya bernama Sofia. Rafa pun menanyakan tentang lokasi generator itu berada, namun Sebastian hanya berbohong. Dan disitulah Rafa emosi serta akan bunuh Sebastian, namun Sofia menolongnya. Karena Sebastian yang bisa mengerti bahasa Sofia, dia bercerita dengannya. Sofia mengatakan bahwa ada lokasi yang aman untuk mereka tinggal, yang berada di sebuah kastel di atas bukit, di daerah Montjuic, dengan menaiki tram gantung untuk sampai ke sana, dan mereka semua berencana untuk pergi ke tempat itu. Saat malam, saat semuanya sedang tertidur lelap, Sebastian memotong tali yang mengikat anjingnya Rafa sambil genting. Paginya mereka berangkat, namun tengah perjalanan makhluk misterius itu muncul, dan ternyata penutup matanya Sebastian juga tembus pandang. Dengan kemunculan itu, mereka mendengar suara orang-orang yang mereka cintai, dan menyuruh mereka untuk membuka penutup mata. Sedangkan anjing di Rafa terus berontak, dan bisa lari karena talinya telah dipotong oleh Sebastian. Keadaan mereka pun menjadi kacau. Rafa pergi mencari anjing-anjingnya, sedangkan Claire melepaskan tangannya dari Sofia untuk menutup telinga, sehingga Sofia berjalan sendirian dan hampir membuka penutup matanya. Untungnya ada Octavio menahan. Kini mereka bertiga bersama mencari tempat aman, sedangkan Rafa tewas karena membuka menutup matanya. Dan tangan Roberto digigit oleh anjing Rafa, serta Sebastian hanya melihat mereka dan tidak berniat untuk menolong. Untungnya mereka bisa menemukan ruangan dan masuk ke sana. Cerita kembali flashback ke 7 bulan lalu, di mana Anna sekarang sedang sakit, dan Sebastian berusaha untuk mencari dokter untuk menyembuhkan anaknya. Namun pastor dari gereja itu muncul kembali, dan membawa paksa Anna menuju luar, dan memaksa membuka mata Anna agar bisa melihat mukjizat itu. Namun Anna tidak mampu dan tewas setelah lompat dari gedung. Sedangkan Sebastian bisa melihat mukjizatnya dan pikirnya telah terhipnotis dari ajaran sesat sang pastor. Dan Anna pun muncul kembali di sampingnya. Kembali ke tempat mereka, kondisi dari tangan Roberto sudah mulai membusuk. Di sana Octavio sempat menjelaskan tentang makhluk ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah partikel yang tidak terdefinisi. Makhluk itu adalah makhluk kuantum, dan keadaan mereka pun tidak pasti, dan bisa terus berubah sepanjang waktu, dan bisa membentuk diri manusia berdasarkan kesedihan, takut, dan rasa sakit. Persis seperti wujud dari Anna. Karena tangan Roberto semakin parah, Octavio, Sebastian, dan Claire mencoba untuk mencari obat, dan kini mereka sampai di lantai atas. Mereka mencari obat-obatannya, namun saat sampai di ruangan makan, Sebastian berbohong kepada Octavio kalau jendelanya belum tertutup, dan Octavio membuka penutup matanya dan tewas. Kini mereka tinggal berlima dan melanjutkan perjalanan menuju kastel, namun ada seseorang yang menaiki motor dan hampir menabrak mereka. Mereka pun berlari menjauhi pria itu, namun Roberto dan Isabel tertinggal, dan penutup mata mereka dibuka oleh pria misterius itu. Sebastian pun membantu Claire dan Sofia untuk berlari, tapi karena hal itu, Claire mengetahui bahwa penutup mata dari Sebastian adalah palsu, dan dia berlari menjauhi Sebastian. Namun, orang-orang dari pastor itu mengejar mereka, dan Sebastian berusaha meyakinkan Claire untuk percaya padanya dan menolong mereka dari orang-orang itu. Mereka pun pergi menaiki mobil untuk menuju Montjuic, untuk menaiki tram gantung yang ada di sana. Setelah sampai, Sebastian memalangkan mobilnya sebagai pagar dan meledakkannya. Sebastian menyuruh Sofia dan Claire naik ke atas dan dia akan menahan orang-orang itu. Anna yang marah pun menyerang ayahnya, namun Sebastian tidak ragu, dia mengambil besi dan menusuknya ke Anna, dan Anna berubah menjadi seorang pria tua. Namun sayangnya di situ Sebastian juga harus tewas karena dia juga tertusuk besi yang sama. Claire dan Sofia telah sampai di atas. Claire mencoba menghidupkan mesin dari tram itu, namun tidak berfungsi. Dia juga menyingkirkan lonceng yang ada di sana. Namun makhluk itu juga muncul lagi. Dan Claire melepaskan tangannya lagi dari Sofia, yang hampir membuat Sofia terjatuh ke bawah. Namun tiba-tiba mesin dari tram itu kembali hidup.
Claire mencoba menghitung berapa saat yang tepat untuk mereka melompat ke dalam tram. Namun sebelum melompat, burung-burung pun menyerang mereka dan memecahkan kaca-kaca yang ada di sana. Dan dengan perhitungan yang tepat, Claire dan Sofia bisa melompat dengan aman dan masuk ke dalam tram. Setelah sampai di atas, ternyata tempat itu telah dijaga oleh pihak militer dan membawa mereka untuk diinterogasi. Ternyata benar dari ucapan Sofia, yang dimana tempat itu aman untuk ditinggali tanpa memakai penutup mata. Di sana juga Sofia berjumpa dengan ibunya, sedangkan Claire masih harus diperiksa. Filmmu selesai. Masih belum diketahui dari awal film makhluk seperti apa yang menyerang pikiran manusia. Dia hanya muncul dengan menerbangkan barang-barang yang ada di sekitar, dan lewat suara dengan membisikkan suara-suara kepada manusia seperti orang-orang yang mereka cintai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya, share ke seluruh media sosial Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye.